Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bagi ini, saya sengaja buatkan sebuah video untuk panduan kita sebelum kita masuk ke sesi hari Sabtu dan Minggu. Izin saya share materi lanjutan kita. Teman-teman semuanya, kita kemarin sudah pada fase ini ya, kita sudah panjang fasenya, jadi kita sudah melakukan empati, kemudian kita sudah melakukan define, dan kita juga sempat kemarin melakukan ideasi dengan semua anggota kelompok kita. Dan kita sudah merumuskan satu solusi dari tim kita untuk kemudian membantu masalah dari customer kita. Nah, fase itu disebut sebagai prototype. Nah, prototype itu apa? Kemarin kita sudah diskusi banyak bahwa prototype itu membuat solusi yang lebih visual, lebih bisa dilihat, lebih terasa, lebih bisa digunakan, orang bisa mengindra, sehingga orang itu bisa mencoba. Pada dasarnya seorang bisa mencoba solusi kita sehingga dia akan tahu mana yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki. Sehingga kita sebagai seorang pebisnis itu tahu bahwa solusi kita sudah bagus tapi perlu ada perbaikan di sisi-sisi yang lain. Jadi itu penting teman-teman semuanya untuk kemudian kita mendapatkan feedback yang banyak dari customer-nya. Teman-teman masih ingat ya, sebelum prototype kita kemarin kan sudah melakukan ini apa namanya solution gallery. Jadi kita mengumpulkan solusi-solusi dari teman-teman anggota kelompok, lalu kita kombinasikan sehingga solusi itu memang menjadi solusi yang terbaik, hasil kombinasi atau hasil pilihan dari semua anggota kelompok. Sehingga solusi itu kita bisa pastikan bahwa solusi ini menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaan bagaimana kita bisa membantu pelanggan kita untuk mencapai yang dia inginkan. Ya, kita kemarin sudah ketemu banyak dan yang paling penting ini teman-teman, bahwa solusi kita itu harus bernilai tinggi untuk customer, ya, bernilai tinggi untuk customer sekaligus ini bernilai tinggi untuk customer sekaligus memang realistis untuk kemudian diwujudkan. Ya, jadi dua hal itu yang kemudian harus menjadi dasar dari solusi yang Anda harus perhatikan juga. Solusi ini harus menyelesaikan problem customer. Kalau customer kita tunjukkan solusi kita, dia akan merasa sangat berterima kasih karena inilah solusi yang selama ini dia harap-harapkan. Inilah bisnis yang selama ini dia inginkan. Nah, kemudian Anda juga harus mengukur ketersediaan sumber dayanya seperti apa. Kira-kira kita bisa ngerjain enggak ya dengan anggota kelompok. Kalaupun tidak, teman-teman minimal tahu kira-kira saya harus menghubungi siapa ya ketika ide ini diwujudkan. Nah, kita punya pengaruh dan syukur-syukur dalam waktu dekat ini memang bisa kita wujudkan. Makanya harus ditimbang-timbang dari sekian banyak solusi itu kira-kira apa bentuk sederhana yang kita bisa wujudkan dalam waktu dekat. Misalkan Anda berencana untuk kemudian membuka restoran gitu. Itu kan memang butuh perencanaan panjang. Nah, teman-teman bisa menghadirkan solusi restoran yang lebih sederhana. Misalkan apa bentuknya? Misalkan teman-teman memang rencana jangka pandangnya bikin restoran, tapi di awal ini teman-teman pengen membuka misalkan sebuah lapak kecil ukuran 1 meter yang itu merupakan restoran mini teman-teman. Yang itu mudah untuk kemudian diimplementasikan. Teman-teman bisa sewa di Indomaret, di Alfamart, atau teman-teman nanti akan buka lapak di acara-acara bazarnya teman-teman PMI dan lain sebagainya. Yang penting bentuk kecil dari restoran itu bisa teman-teman mulai, dan ketika teman-teman memulai dengan lapak 1 meter itu, teman-teman bisa langsung segera tes.
bagaimana produk saya, orang bisa membeli dan orang bisa memberi feedback, sehingga teman-teman bisa dapat masukan banyak dari situ. Sehingga masukan itu teman-teman bisa olah sedemikian rupa, masakannya diperbaiki terus, sehingga teman-teman kalau setahun lagi buka restoran, itu sudah valid. Gitu. Artinya rasanya sudah disukai orang, ya kemudian secara porsi itu juga sesuai dengan yang orang inginkan. Jadi ketika buka restorannya, resiko kegagalannya sudah rendah. Kenapa? Karena Anda sudah uji, bahkan ketika Anda mulai sejak lapak 1 meter. Atau teman-teman yang berencana untuk buka restoran apa namanya restoran Indonesia misalkan, coba dulu dalam versi sederhananya. Misalkan apa? Online. Misalkan. Sementara kita mau buka kan modalnya besar, ya sudah kita coba saja. Kita coba online. Online, nah kalau online kan toko fisiknya nggak ada, maka toko fisiknya dipindah kemana? Ke Instagram misalkan. Supaya Anda segera bisa melayani customer yang memang punya masalah yang sudah teman-teman identifikasi. Sehingga apa? Begitu Anda mulai online, tokonya ada di Instagram, Anda sudah bisa melayani, sehingga bisa dimulai kecil, dan Anda bisa mendapatkan segera respon, baik respon positif maupun negatif. Sehingga Anda bisa perbaiki terus. Ketika Anda punya modal yang cukup untuk bikin restoran, Anda sudah tahu seleranya customer kita seperti apa, harapannya apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika buka restoran real besarnya, itu orang-orang sudah teruji. Kenapa? Karena Anda tinggal bilang, rasanya tetap seperti yang delivery order sebelumnya. Nggak ada yang berubah, cuman sekarang suasananya lebih enak. Makanya kenapa? Karena dine in, makanya di tempat. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita masuk di prototipe. Nah, saya mengidentifikasi ini, teman-teman. Nah, ini kan ada ini ya. Ada ini. Jadi rombel 1 itu solusinya namanya Nitip Stock Shop. Deskripsinya toko online produk halal PMI. Nusantara Formosa, importir makanan khas, Sal e-shop, aplikasi, dan lain sebagainya. PMI, serba ada, toko online makanan Indonesia, Indo Beauty Club, ini reseller produk skincare Indonesia di Taiwan. Rombel 6, bisnis Purna PMI, aplikasi online. Nah, pelet Raja Ikan, ini produksi dan pemasaran. Nah, ini teman-teman yang kemudian menjadi prototipe kita. Jadi kalau yang pertama, ini prototipenya Anda bisa pakai web atau Instagram. Ya, karena kan ini toko online ya. Bisa pakai web, bisa pakai Instagram. Atau kalau memang aplikasi ya aplikasi. Sementara yang ini Nusantara Formosa Food, ini dia kerjasama dengan produsen makanan di Indonesia, lalu bikin depo di Taiwan untuk kemudian dia buka reseller-reseller di Taiwan. Nah, ini bisa Instagram. Ya, jadi nanti teman-teman bikin Instagramnya. Flow-nya tetap, tapi untuk realnya, bentuk prototipenya seperti apa itu bisa pakai Instagram. Sementara yang ini rombel 3 ya harus pakai aplikasi. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau bikin web, bikin aplikasi, bikin Facebook, Instagram, itu seperti apa. Dengan menggunakan Miro. Ya, jadi ini teman-teman catat ini ya. Teman-teman bisa catat bahwa oh solusi saya nanti bentuknya seperti ini. Rombel 7 misalkan, nanti kita mau bikin sentra produksi dan pemasaran Pak, gimana cara memprototipekannya? Cara bikin solusi konkretnya seperti apa? Nah, kan solusi konkretnya nanti ketika teman-teman ada di Indonesia. Tapi hari ini teman-teman sudah bisa membuat model bisnisnya dengan cara apa? Misalkan dengan Instagram. Detailnya ditunjukkan, produksinya seperti apa, pemasarannya seperti apa. Anda kalau ngerekrut reseller itu seperti apa sih fitur-fitur dari produk ini, dan seterusnya Anda bisa jelaskan di Instagram. Makanya saya kemarin minta Instagramnya itu pakai 9 feet, atau bisa lebih. Nanti kita akan uji Instagram itu kepada orang yang sebelumnya kita wawancarai, yang punya problem tadi. Gimana Mas, kita kemarin kita sudah wawancara dan kita sudah melihat problemnya teman-teman, maka kita memberikan sebuah solusi. Mohon izin Mas, mungkin solusi ini bentuknya masih dalam Instagram, tapi ini cukup mewakili apa sih bisnis kita, apa yang kita bisa berikan untuk customer, bagaimana manfaatnya, dan lain sebagainya, termasuk harganya ini kita sudah cantumin. Gimana Mas? Kalau Mas melihat kalau toko ini ada di Indonesia, sesuai dengan keterangan di Instagram ini,
Bagaimana menurut Mas? Apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki atau ada masukan apa? Nah, seperti itu. Jadi bahkan Instagram pun itu mewakili bisnis kita dan itu bisa diuji sebagai sampel dari bisnis kita, sebagai contoh dari bisnis kita, supaya orang bisa memberikan masukan. Yang penting dari sebuah prototipe adalah orang mengerti bisnis kita real dan dia segera memberikan masukan. Kenapa? Karena masukan feedback itu penting. Feedback itu penting untuk bisnis. Kenapa? Sebelum betul-betul diwujudkan, Anda harus tes dulu bisnis Anda. Supaya apa? Supaya valid. Oh, yang sisi ini nggak disukai orang, sisi ini disukai orang. Kalau yang disukai ya perlu dinaikkan, perlu ditonjolkan keuntungannya. Tapi kalau yang kemudian orang tidak sukai, ya harus Anda perbaiki sebelum benar-benar bisnis ini diwujudkan. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman harus membuat storyboarding. Storyboarding itu apa sih? Storyboarding itu atau apa namanya? Storyboarding itu bagaimana produk teman-teman. Jadi solusinya teman-teman sebelum diwujudkan menjadi prototype itu kalau bisa dibuatkan storyboard. Storyboard itu apa? Storyboard itu sketsa bagaimana runtutan bagaimana customer itu menggunakan produk Anda. Misalkan seperti tadi, Pak, solusi kita itu aplikasi gitu. Oke, solusinya aplikasi. Terus gimana cara orang itu mengerti aplikasinya sampai kemudian menggunakan aplikasinya dan akhirnya dia mendapatkan produk seperti yang ada di aplikasi. Kan selalu ada tahapannya. Misalkan apa dia harus menginstal dulu aplikasinya, dia kemudian harus menggunakan aplikasinya, dia harus memesan, lalu dia harus menunggu sampai kemudian 3 hari berikutnya baru datang. Nah, tahapan itu yang teman-teman harus detailkan. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah solusi untuk orang-orang yang naik MRT, naik kereta bawah tanah, mungkin kalau yang di Taiwan kereta bawah tanah, tanpa dia harus antri. Jadi dia datang ke stasiun, lalu dia lihat antrian, wah ini kalau ngantri juga panjang, bisa telat. Tapi dia bisa melihat ini ada namanya kotak e-kios. E-kios itu apa ya? Pembelian tiket tanpa antri. Begitu dia datang ke sana, ditanyain di situ ada layarnya. Nah ini bentuknya layar, kemudian ditanyakan Anda mau kemana, mau ke tujuannya mana, stasiun mana, ya Anda bisa pesan. Nah, setelah itu Anda bisa mau bayarnya pakai apa, pakai kredit card atau pakai e-money dan lain sebagainya. Kemudian ditunjukkan transaksinya dan Anda scan, Anda bayar di situ, bukti bayarnya Anda scan dan kemudian muncul tiketnya dan Anda bisa masuk tanpa harus antri tadi. Ya. Jadi cirinya storyboard itu diawali oleh masalah customer. Seperti kemarin, customer susah mencari makanan halal. Kemudian 2, 3, 4, 5 ini solusinya teman-teman. Dan yang keenam dia mendapatkan makanan halal dengan apa, cepat atau sesuai dengan harapannya dia. Nah ini, solusi komprehensif untuk menjawab problem. Solution sketch. Sementara storyboard itu adalah solusi dari sudut pandang customer. Storyboard menggambarkan solusi bagaimana produknya teman-teman, bisnisnya teman-teman itu berinteraksi dengan penggunanya atau digunakan oleh customer-nya. Biasanya dimulai dari customer problem dan diakhiri dengan masalahnya selesai. Storyboard adalah jembatan dari solusi dan prototype. Solusinya kan masih dalam bentuk gambar. Betul ya, kemarin kan teman-teman bikin gambar. Oh, sketsanya seperti ini. Nah, kita nanti akan wujudkan dalam bentuk prototype. Nah, jembatannya itu disebut sebagai storyboard. Storyboard itu mengubah solusi yang semula solusi itu miliknya teman-teman sebagai pebisnis menjadi sebuah solusi versi pelanggan. Itu yang disebut sebagai storyboard. Jadi solusi versi pelanggan itu namanya storyboard. Belum menjadi prototype ya. Nah, storyboard itu yang akan menjadi dasar untuk membuat prototype.
Jadi ketika Anda teman-teman membuat prototipe harus diperhatikan. Ini kira-kira nanti misalkan ini customer kita kira-kira gimana ya cara cara mendownload aplikasinya. Kan nggak tiba-tiba dia download aplikasi. Oke, berarti Anda harus bikin bikin announcement, harus bikin woro-woro. Woro-woronya nanti kita taruh di mana? Misalkan kita broadcast lewat line grup dari PMI Taiwan seluruh Indonesia. Jadi di broadcast dulu. Jadi pertama di broadcast dulu ke seluruh ini, lalu supaya menarik kita kasih cashback misalkan buat teman-teman yang mendownload aplikasi dan memesan pertama aplikasi kita akan mendapatkan free ongkir. Nah, itu yang kemudian membuat orang-orang jadi mengunduh. Lalu dia mencoba, kemudian melihat-lihat apa sih isinya, lalu tertarik, membeli, dia pesan, lalu dia bayar, dan dia bayar kemudian dia tunggu, dan terakhir barangnya datang. Nah, itu storyboard. Jadi tahapan-tahapan di mana dia menggunakan produk kita. Oke, prototipe itu apa? Ini prototipe ya, bentuk real dari solusi teman-teman yang bisa dilihat oleh customer. Bukan cuma bisa dilihat, tapi juga sebenarnya harus bisa dites, harus bisa dicoba-coba. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa seperti ini. Tapi karena kita ini kan nggak bisa ketemu, prinsipnya kan nggak bisa ketemu, maka kita nggak bisa ini. Nah, menggunakan Miro ini paling gampang. Nah, saya mau tunjukkan nanti. Nah, oke, saya mau tunjukkan dulu penggunaan Miro itu seperti apa. Saya di sini kemarin punya contohnya. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman, squad berapa saja yang kemudian solusinya bentuk aplikasi, teman-teman bisa memanfaatkan Miro untuk kemudian membuat aplikasi itu bentuknya seperti apa. Nah, ini. Misalkan, ini contohnya. Nah, yang nitip stok tadi. Nitip stok itu kan ini ya, bentuknya kan web. Nitip stok itu bentuknya web. Maka teman-teman bisa memanfaatkan Miro. Miro ini powerful sekali, teman-teman. Apa namanya? Miro ini isinya powerful sekali. Teman-teman sudah bisa bikin prototipe dari sini. Untuk membuat misalkan nanti solusi saya bikin website. Nah, ini contohnya misalkan nitip stok itu kan ini ya, website makanan halal. Ya, nanti teman-teman bisa bikin di sini. Contohnya gimana? Nah, caranya gini, teman-teman. Coba teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada banyak fitur. Selain teman-teman juga bisa bikin post-it, ya biasanya kan bikin post-it saja seperti ini. Nah, ternyata Miro itu banyak sekali ininya. Fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan. Di antaranya adalah membuat prototipe. Caranya bagaimana? Teman-teman klik ini, klik yang titik 3. Nah, lalu ada namanya wireframe library. Teman-teman klik. Nah, di sini kelihatan. Teman-teman mau bikin aplikasi, kalau aplikasi ini, phone. Atau nanti tampilannya pengen di tablet. Atau pengen browser. Nah, itu ada semuanya. Nah, ini browser. Mau di iPhone bisa, mau di iPad bisa, mau di Android juga bisa. Nah, kalau di Android ini. Contoh ini ya, kita mau bikin di browser ya. Nah, di browser ini tinggal saya klik, lalu saya tarik di sini. Nah, ini contoh ya, saya ambil dari website, kemudian saya copy gitu, saya screenshot sebagai contoh supaya gampang. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah jadi website. Nah, tinggal nanti kita bisa ganti. Misalkan ini supaya berwarna, kita pakai warnanya ini. Atau seperti ini. Mohon maaf, sebentar. Ini saya ulang lagi, saya ambil dari sini, wireframe library. Kemudian saya bisa ambil ini misalkan, browser. Oke, nah langsung ya. Mirip sekali dengan
website aslinya. Jadi teman-teman nggak usah bikin seperti yang di atas itu, udah tinggal di sini, warnanya tinggal disesuaikan. Nah, ini warnanya supaya, misalkan saya bikin hijau. Nah, udah. Websitenya apa misalkan di sini. Saya tinggal bikin kasih di sini. Nah, www.nitipstock.com. Kalau mau dibesarkan, nah ini sudah bisa nitip stok. Nah, isinya apa di sini? Nah, macam-macam. Nah, teman-teman bisa bikin seperti ini, seperti saya. Nah, balik lagi ke sini tadi, wireframe. Oh, itu isinya banyak gitu, teman-teman. Nah, ini mau cari ini misalkan. Nah, ininya ditaruh di sini. Bisa cari produk, misalkan tampilannya. Nah, terserah teman-teman nanti tampilannya, modelnya mau seperti apa, misalkan ini cari produk. Lalu di bawahnya ada gambar misalkan. Nah, ini. Persis seperti ini teman-teman semuanya. Nah, ini kategori daging, kategori sayur, kategori minuman. Ini kategori apa misalkan? Camilan atau snack. Nah, bisa. Ya, seperti contoh ini, aslinya ini. Oh, kalau ini ada gambarnya. Oke, teman-teman bisa bisa pakai gambar misalkan. Nah, di sini nah, misalkan karuselnya ini. Nah, ini gambar yang kemudian bisa di apa namanya? Diputar-putar. Bisa di apa ganti-ganti gitu. Nah, persis teman-teman sudah bisa persis seperti website aslinya. Nah, sehingga ini bisa dijadikan prototipe. Nah, nanti begini misalkan. Nah, ini Mbak modelnya websitenya. Kalau saya klik di sini, misalkan diklik daging, lalu masuk ke website kedua. Nah, klik dua. Jadi kalau klik daging, maka isinya nanti kalau ini diklik, kalau ini diklik, maka gambarnya adalah justru gambar ini, gambar daging. Ambil dari wireframe, kemudian atau ini aja diambil 1, 2, 3. Nah, ditaruh di sini. Kalau klik daging, nanti munculnya adalah ini misalkan daging. Nah, kalau diklik daging, nanti munculnya apa ini misalkan daging ayam. Yang ini daging kambing. Lalu yang ini misalkan daging sapi. Nah, jadi orang bisa tahu, Mbak, kalau saya klik ini gimana? Ah, jatuhnya ke sini. Kalau diklik ini nanti jatuhnya bikin lagi di bawahnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, misalkan ini satu saya copy. Yang satunya apa ini? Yang satunya kalau pilih sayur buah gimana? Nah, jatuhnya misalkan kalau pilih sayur buah, ini ada gambar sayur segar. Ini misalkan buah segar. Ini ada apa namanya? Sayur buah. Ini misalkan apa? Buah kaleng. Yang satunya mungkin apa misalkan? Yang satunya sayur frozen misalkan, kan ada itu. Nah, seperti itu. Nanti kalau saya klik yang cemilan apa? Nah, jadi nanti ini panjang ininya, bentuknya ke sini. Nah, jadi orang bisa lihat, oh bentuknya gini ya. Kalau ini diklik gimana? Oh, muncul semuanya dan seterusnya. Seperti website biasanya. Jadi teman-teman
daripada bingung, teman-teman cari aja contekan. Contekan website itu kayak gimana sih misalkan ini. Tinggal diklik saja gitu misalkan. Teman-teman cari halal misalkan ini halal Taiwan shop misalkan. Halal Taiwan shop ada nggak ya? Halal Taiwan shop. Nah, nanti yang halal Taiwan. Nah, ini ada halal center Taiwan Trade misalkan. Nah, halal produk misalkan. Oh, ini agak ini ya. Nah, ini bisa membuat seperti ini atau ada contoh bagus misalkan kayaknya yang di Taiwan ini kurang kurang bagus ini ya. Misalkan Anda teman-teman bisa cari inspirasi dari ini misalkan dari Jepang misalkan. Jepang halal halal shop halal online shop. Nah ini Shinjuku halal food misalkan. Nah ini kan bisa buat bikin contoh. Oh ada kategorinya seperti ini. Nah kategorinya seperti ini. Nah ini kan bisa bisa jadi contoh. Nah seperti tadi ini yang saya ambil sebagai contoh. Nah untuk bikin kayak gini kan sulit. Udah bikin saja pakai Miro seperti tadi. Kalau kesulitan ininya, oh ini videonya, ininya mau saya ambil nih, ya tinggal dipakai laptop aja, di crop begitu, misalkan ini. Nah ini kan bisa. Oke, misalkan, nah ini, udah teman-teman sudah bisa dapat. Kemudian jadi teman-teman sudah bisa teman-teman sudah bisa membuat. Nah, di sini misalkan. Nah, saya share dulu. Share screen. Nah, teman-teman kalau misalkan kesulitan ambil gambarnya ini, udah tinggal diganti aja ini. Nah, ini saya ganti dengan gambar saya tadi. Nah, gampang kan? Langsung di sana. Tinggal disesuaikan saja ukurannya. Nah, teman-teman sudah bisa bikin website sendiri. Gampang. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga orang bisa tahu, oh gini ya. Oke, keren. Mbak, kalau ini warnanya bagus banget. Ini kalau merah muda kayaknya kita lebih pas daripada hijau. Nah, itu dicatat nanti pada saat kita ngetes. Yang penting teman-teman mewujudkan ini. Solusi sesuai dengan prototipenya teman-teman. Seperti tadi. Teman-teman kan bikin prototipe dan apa sih? Ada yang pakai Instagram, ada yang pakai apa namanya? Pakai website dan lain sebagainya. Nah, ini. Sementara yang pakai aplikasi juga sama. Gampang. Nah, ini saya udah kasih contohnya. Ini misalkan mau bikin aplikasi ini delivery kayak Gojek, gampang tinggal klik ini, sama masuk ke wireframe library, kemudian nah ini tinggal digeser aja. Oh, bentuknya seperti ini. Oke, saya bisa buat. Nah, nanti bentuknya seperti ini aplikasi pemesanan baju syar'inya. Isinya apa saja di sini? Oke, isinya avatar. Oke, tinggal ditaruh di sini. Oke, warnanya saya nggak suka, saya ganti biru. Oke, silakan. Nah, seperti ini. Lalu apa? Search. Di sini juga ada. Nah, tinggal dipindah. Nah, search. Search-nya apa misalkan? Cari barang, cari baju. Nah,
Oke, nah gampang teman-teman cari baju. Lalu di sini ada istilah, ada keterangan apa? Promo. Teman-teman cari di icon. Iconnya, nah ini iconnya apa? Misalkan bintang. Bintang itu masuk di apa ya? Silakan dicari di sini. Ini kalau nggak ada berarti oke, ini misalkan ada fitur chat di sini. Nah, ini tinggal diambil. Nah, ada fitur chat, kemudian ada fitur apa ya? Ada fitur home. Home itu nah ini misalkan bisnis itu ada gambar home nggak ya di situ? Dicari aja di sini. Hampir semuanya ada di sini. Nah, kalau kebingungan tulis aja di sini home. Nah, ini ada home. Nah, tinggal dipindahin. Nah, home. Kemudian ini diketik aja star, bintang. Nah, ketemu nih star. Nah, ketemu star. Star ini apa artinya misalkan ini? Promo. Nah, seperti yang digambar ini. Nah, warnanya mau diganti boleh. Seperti ini sudah mirip, teman-teman sudah mirip aplikasi Gojek. Ini aplikasi Gojek, saya langsung bisa tiru di sini. Cuman masalahnya nanti teman-teman aplikasinya apa seperti Gojek atau seperti apa yang berbayar. Kan teman-teman sudah mendetailkan. Oh nanti milih Pak, milih ininya, milih apa bajunya apa saja, kemudian ada fit apa jenis kainnya, ukurannya. Nah itu silakan didetailkan. Jadi kalau ini diklik munculnya apa? Oh ada ini ada gambar-gambar bajunya. Begitu diklik muncul ukurannya. Begitu diklik muncul jenis kainnya. Begitu diklik muncul testimoninya dan seterusnya sampai kemudian orang beli ada keranjangnya dan orang bayar. Nah seperti itu teman-teman. Dengan Miro ini gampang sekali karena semuanya ada. Nah, pakai ini ya. Kalau aplikasi ya pakai aplikasi. Nah ini aplikasinya saya pengen di iPhone bisa. Nah ini kan iPhone. Nah gambarnya persis iPhone teman-teman. Misalkan saya nggak pengen Android, saya pengen iPhone. Nah, ini iPhone-nya langsung jadi. Loh, iPhone-nya langsung jadi loh. Nah, keren kan? Seperti itu. Ya, langsung langsung jadi nih iPhone ya. Mau iPhone-nya warna merah, terserah. Warna hitam juga terserah. Nah, oke, jadi itu contohnya yang menggunakan aplikasi dan website ya. Jadi silakan maksimalkan ini. Mairo, teman-teman lihat di sini ada titik 3, klik lalu masuk ke wireframe. Wireframe itu yang berbasis aplikasi biasanya udah lengkap di sini. Nah ini fitur-fiturnya udah lengkap, teman-teman tinggal bikin saja sesuai dengan contoh. Kalau ada contohnya lebih bagus, kalau enggak Anda saya pengen bikin sendiri. Oke, enggak apa-apa. Atau teman-teman nyeketsa, bikin gambar sendiri, enggak apa-apa. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang balik lagi, buat teman-teman yang solusinya adalah bisnis yang bukan aplikasi, ya teman-teman harus bikin ini, harus bikin Instagram. Nah, Instagram kan sama ya. Prinsipnya kalau bikin Instagram berarti teman-teman bikin 9 feed minimal, lalu teman-teman coba konkretkan isinya kira-kira apa sih. Nah, seperti tadi kan. Prinsipnya ini. Nah, tombol 1 bikin web seperti tadi contohnya, kemudian pakai Instagram juga boleh, web saja nggak apa-apa. Sementara yang Nusantara Formosa Food ini harus menggunakan, ini kayaknya harus Instagram ini untuk menjelaskan itu supaya orang ngerti. Jangan cuma dijelaskan apa namanya prosesnya. Prosesnya itu keterangan itu masukkan di Instagram supaya orang ngerti. Oh, kenapa sih kok kita bisa dapat makanan Indonesia di Taiwan itu? Oh, karena alurnya seperti ini dan oh ternyata yang punya produk ini adalah UKM-UKM terbaik di Indonesia sehingga dijamin halal, rasanya dijamin otentik dan lain sebagainya. Itu masukin di Instagram. Cari e-shop pakai aplikasi seperti tadi, monggo bisa pakai iPhone atau contohnya itu bisa pakai iPhone atau yang lain. Sementara ini bisa pakai Facebook atau Instagram.
Indobiotik Group pakai Instagram, bisnis Purna PMI pakai aplikasi, dan Pelet Raja Ikan karena ini bentuk bisnisnya konkret itu bisnis, maka Anda bisa pakai Instagram. Ya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi cara bikin prototipe, teman-teman bisa memaksimalkan Miro seperti contoh saya tadi, yang bukan solusinya bukan non aplikasi dan non website, teman-teman bisa pakai Instagram. Atau saya pengen bikin prototipe 2, Pak Eko, pakai apa namanya Miro aplikasinya dan Instagramnya. Oh, lebih bagus. Nanti dites dua-duanya. Gimana sih bisnisnya? Oh, bisnisnya ini bisa dijelasin lewat Instagram. Tapi bisa nggak aku lihat aplikasinya? Oh, ada. Nah, ditunjukkan Miro-nya. Ya, jadi teman-teman di akhir proses teman-teman sekali lagi nggak cuma ide ada di kepala, tapi idenya itu konkret, real. Buktinya apa? Nah, buktinya sudah bisa ditunjukkan ke customer-nya dan customer-nya sudah bisa memberi feedback atas bisnis kita. Itu kan keren menurut saya. Kok selama ini saya pengen sih bikin ini loh Pak, bikin apa namanya bisnis pelet raja ikan. Cuman bentuknya seperti apa? Dikasih proposal. Waduh, kasih proposal kan gimana ya? Kita harus baca. Mas, ini bagus sih, tapi dari sisi sini kurang bagus. Nah, daripada bikin proposal, bikinlah prototype. Di hari Sabtu kita akan belajar bagaimana prototype ini akan diuji kepada customer-nya. Karena sekali lagi, prototipe ini baru bentuk awal dari bisnis kita. Makanya kita perlu tes beberapa kali. Sehingga ketika customer-nya itu bisa memberikan masukan, oh ini kurang ini mas, kurang ini pembayarannya, ini aplikasinya bagus sih, cuman kurang terlalu ribet gitu. Oke, yang ribet yang mana? Yang ini. Nah, itu kemudian dicatat dan diperbaiki. Teman-teman nanti punya waktu untuk memperbaiki prototipenya sehingga begitu prototipenya sudah sempurna, baru diwujudkan bisnisnya. Ya, jadi seperti itu. Seperti sama dengan ketika teman-teman mau bikin restoran, pertama mungkin jangan bikin restorannya dulu karena resiko. Resiko kalau nggak laku gimana? Sementara biayanya sudah keluar habis. Nah, daripada seperti itu, bikin aja sampel kecil-kecilnya. Bikin contohnya, kemudian kalau ada acara arisan, bazar, PMI, ditunjukin, Mbak, aku rencana mau bikin soto Kudus atau soto Betawi yang aku mau jual ke teman-teman. Kasih contohnya, monggo Mbak, ini ada testernya. Gimana Mbak? Waduh, kurang asin ini kurang pedas, ini kurang ini. Oke, Anda perbaiki lagi. Minggu depan ada acara lagi, dicoba lagi. Mbak, makasih ya kemarin feedbacknya, masukannya. Ini kita coba sudah perbaiki. Gimana Mbak? Menurut Mbak? Nah, warna ini kalau ini udah bagus. Rasanya udah bagus. Cuman kemasannya kalau bisa jangan plastik gini ya. Oke, dicatat kemasannya. Terus apa lagi Mbak? Kalau bisa dipisah ininya jeruknya sama sambelnya jangan dicampur. Enak sih, tapi kan selera orang beda-beda. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka kecut. Jadi kayaknya kalau dipisah lebih bagus. Oke, dipisah. Apalagi Mbak? Nah, setelah itu besok diperbaiki lagi Mbak. Terima kasih masukan keduanya. Ini Mbak kita udah perbaiki. Jadi nggak kita campur, nggak kita masukin di plastik, kita pisah satu-satu. Ini jeruknya, ini sambelnya, ini kecapnya, dipisah. Gimana Mbak? Nah, kalau ini gua mau beli. Harganya berapa? Harganya 50.000. Kalau 50.000 masih kemahalan. Sorry ya. Oke, cocoknya berapa Mbak? Kalau menurut Mbak? Kalau 40.000 masih masuk akal sih. Oke. Nah, jadi semuanya dicatat. Baru setelah semuanya masukannya itu bisa dicatat, baru kita wujudkan bisnisnya. Itu teman-teman semuanya secara prinsip bagaimana sih berbisnis. Jadi jangan langsung diwujudkan, tapi mulai dari yang kecil. Sebelum memulai dari yang kecil harus diprototipekan. Ya, dicoba dulu, dibikin versi konkretnya lalu dites ke orang sehingga orang bisa memberi masukan. Gunanya apa? Untuk memperbaiki bisnis kita sebelum benar-benar diwujudkan atau dirilis. Sehingga kalaupun teman-teman nanti akan merilis bisnisnya, launching bisnisnya, itu sudah
sebelumnya sudah dites, sudah diuji, dan orang sudah mengatakan ini yang bagus, Pak. Nah, jadi resiko kegagalan dalam berbisnisnya sudah bisa diminimalkan daripada teman-teman merasa punya uang, merasa punya keahlian, merasa sotonya paling bagus, langsung buka. Dan begitu buka, nggak ada yang beli. Saya kira itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan nanti ini bisa jadi referensi untuk memperbaiki prototipe teman-teman. Bekerjalah bersama kelompok untuk kemudian membuat dua tadi, bisa aplikasi, bisa Instagram, atau kedua-duanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu nanti hari Sabtu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.